ini ya kehidupan lainnya seorang Pak Fabian itu seneng jalan kaki ya, walking every day, olahraga. Dan mungkin kalau lihat benar-benar saat ini Pak Fabian itu ya kelihatan lebih muda dari usianya gitu kan. Anda mungkin punya trik-trik untuk We Channel Group. Nah, kalau sejauh ini boleh nggak cerita kira-kira dari berbagai kasus, ada nggak kasus yang memang mungkin secara energi, waktu terkuras dan tidak terpecahkan, boleh nggak diceritakan? Lebih banyak kita korporasi, jadi bukan litigasi. Misalnya ruang meeting ini menjadi tempat di mana saya ada satu proyek yang sangat rumit, meeting sampai pagi di ruang ini, di ruangan ini. Tapi kita bersyukur ya semua itu ada buahnya, sampai musim meeting Singapura, meeting segala macam apa, yang membuat kita bersyukur bahwa dari proyek itu kemudian berbuah yang lain-lain lagi, lebih banyak lagi gitu. Jadi one door open another door, sehingga ada derivatifnya kalau istilah keuangannya gitu. Jadi ya justru ilmu yang sebetulnya ya terjadi di boardroom. Prosesnya itu ya, bukan di classroom aja ya, prosesnya, karena banyak hal yang nggak ada di sekolah, nggak ada di buku, dibutuhkan bukan cuma kecerdasan, tapi ya kreativitas dari lawyer untuk itu. Nah, ini yang penting nih. Jadi menurut Anda kelebihan Anda itu apa sih gitu? Kan kalau saya melihat ini agak-agak rumit ya, misalnya kayak case tadi harus tunggu sampai pagi lagi gitu untuk mencoba memecahkan, tetapi bisa berhasil dan bisa sangat panjang gitu. Nah, menurut Anda kelebihan Anda apa? Apakah Anda memang kuat untuk eagernya memahami sesuatu, atau Anda kemampuan determinasi terhadap menyelesaikan masalah sangat strong gitu, gimana kira-kira? Jadi mungkin ada 3 hal. Pertama dari saya pribadi, harus punya kualitas yang melihat segala sesuatu dari gambar besar, see the big picture-nya sama long run-nya, sehingga kalau kita negosiasi itu kita nggak sampai yang remeh-temeh pun kita mesti fight, karena kita miss the big picture kan. Istilahnya we don't have to win all the battles, as long as we win the war gitu. Jadi itu salah satu pola kita mengelola negosiasi, komunikasi, ada push and pull-nya, tarik ulur, kayak layangan saat kita tarik, saat kita ulur, tapi sepanjang layangan nggak pergi gitu kan. Nah, jadi pertama saya pribadi, kualitas untuk melihat big picture in the long run. Di luar saya, lingkar satunya adalah tadi saya sebut teamwork. Teamwork, Saya nggak mungkin kerja sendiri. Ada fungsi delegasi di situ, karena saya juga nggak sempurna. Hukum sangat luas, saya nggak bisa melihat semua kan. Jadi ada tim di mana junior saya minta mereka untuk menguasai mikronya. Saya menguasai makronya. Jadi sengaja saya bikin jarak dengan mikro agar I can see the big picture. Kayak kita lukisan kan, kalau kita terlalu dekat kan kita miss frame-nya gitu. Kita miss hutannya. Fokus pada pohon-pohonnya. Jadi unsur kedua itu teamwork. Dan unsur ketiga yang saya sempat bilang tadi, network. Karena ada hal yang mungkin tidak bisa kita selesaikan di sini, tapi dengan teman di luar bisa memberi solusi. Maka itu ya selain secara profesi saya menjalani, saya berusaha untuk secara sosial networking di luar dibangun, karena akan juga mengkontribusi profesi saya. Apalagi di Indonesia, apalagi di dunia hukum kan. Itu teman itu ya aset, bukan ya aset secara positif lah ya. Saya juga jadi aset buat mereka. Jadi it goes both ways gitu ya. Saya saling bantu mereka, karena ilmu berteman kan ya, the best time to make friends is before we need them. Teman sebelum perlu. Saya ikut ini, ikut itu, ya tujuannya untuk bikin teman sebelum perlu gitu. Ini menarik nih sama Pak Fabian ya. Nah,
Pak Fabian, ini saya kembali lagi nih. Saya tadi baca-baca tentang disertasi Anda nih kan. Ini menarik banget dan memang juga sangat sangat apa ya, sensitif ya. Tapi boleh nggak misalnya menerangkan sebetulnya investasi berkelanjutan yang berbasis kebijakan publik, terutama untuk di Undang-Undang Cipta Kerja, frame-nya tuh kayak apa sih? Jadi mungkin di salur singkat gitu, jadi orang bisa paham tentang apa sih maksud dari disertasi ini. Iya, jadi disertasi ini pertama kita lihat angle-nya ilmu lingkungan. Iya. Nah, uniknya ilmu lingkungan itu kita bersama kompleks dan beraneka segi, Beraneka ragam ya. beraneka ragam, sama dengan hukum. Ada di mana-mana dia. Lingkungan ada di mana-mana, ada lingkungan alam, lingkungan fisik, lingkungan buatan. Hukum juga demikian, ada sisinya. Nah, menariknya bahwa dari ilmu lingkungan ini saya bisa mengkombinasikan beberapa disiplin ilmu. Jadi kita multidisiplin. Topik saya ini mengcover 3 hal utama. Ilmu lingkungan sebagai konteks, kemudian teksnya itu ada ilmu hukum sama ilmu ekonomi. Saya ramu di situ sehingga menghasilkan yang namanya investasi berkelanjutan dari sudut hukum, sudut kebijakan gitu ya. Kenapa kita perlu, tidak ada ekonomi, ekologi, ekonomi, dan hukum. Nah, 3 ini saling berhubungan. Ekonomi tidak akan bertumbuh kalau ekologi tidak bagus. Karena ekonomi kan, kegiatan ekonomi kan berbasis sumber daya alam. Iya. Kalau ekologinya nggak apa, jangan berharap ekonominya bagus. Juga sebaliknya. Kita nggak bisa merawat ekologi kalau nggak punya uang untuk itu kan. Namun 2 ini mereka perlu, kan 2 ini kan alamiah. Mereka perlu koridor. Kayak sungai itu ada jalurnya, batasnya. Ada batasnya, ya. Hukum itu memberi koridor ke situ. Agar ada sistem yang terjadi di situ. Nah, 3 inilah yang saya kemas dalam disertasi ini, menghasilkan kesimpulan bahwa 3 ini harus berjalan harmonis. Nggak ada yang lebih penting pada satu yang lain, tapi harus selalu ada. Nah, secara spesifik Undang-Undang Cipta Kerja itu dari namanya memang tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Iya, kita betul. tidak bisa berharap terlalu banyak untuk hal lingkungan hidup, karena memang ini bukan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini istilahnya bukan panacea, bukan satu-satunya obat gitu untuk semua. Dari penelitian saya simpulkan bahwa untuk kepentingan lingkungan kita masih perlu peraturan-peraturan yang memberi penguatan secara lingkungan hidup terhadap ekonomi dan ekologi tadi itu. Itu intinya dari penelitian saya. Luas ya Pak ya? Sangat luas, sangat dalam. Sangat dalam. Dari 3 itu ekologi, ekonomi, dan hukum. Kalau berbenturan di lapangan saat ini yang sering dikorbankan tuh ekologi ya Pak ya? Iya, karena dia ekologi, jadi alamnya, resourcesnya, entah dijual murah, atau tidak dilindungi dengan baik ya. Jadi air, pengotoran, limbah, udara saat ini. Ya, makanya sekarang ini mungkin untuk ilmu hukum juga menjadi berkembang yang melindungi tentang lingkungan ya Pak ya. Persis. Tentang pemakaian udara, pemakaian sumber daya kita ya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak undang-undangnya? Untuk misalnya kita bandingkan dengan Belanda misalnya. Karena hukum Indonesia kan mengacunya ke Belanda ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Perhatian terhadap lingkungan sudah ada sejak zaman Pak Harto, Pak Emil Salim jadi Menteri Lingkungan Hidup. Dari tahun 90-an kita sudah punya Undang-Undang Lingkungan Hidup sampai sekarang. Tetapi memang kita juga harus tetap realistik lah gitu ya. Bahwa ekonomi kita perlu untuk diberi titik penting juga. Nah, kita masih membangun, kita masih perlu uang. Nah, dalam ilmu lingkungan ada yang namanya itu Environmental Kuznets Curve, EKC. Yang mengajar bahwa ketika terjadi kenaikan penanaman modal asing, kualitas lingkungan akan menurun sampai titik pendapatan tertentu, di mana dia akan bounce back karena
hasil dari pendapatan itu akan digunakan untuk melakukan restorasi lingkungan. Nah, di sini pentingnya ada orang yang mengawal gambar besarnya. Kalau nggak kebablasan, dapat uang, nggak terjadi. Dapat uang kebablasan ngancurin alam. Limbahnya tidak terperbaiki, tidak terbaiki, restorasi, rehabilitasi. Maka itu salah satu kesimpulan saya itu adalah pentingnya untuk memahami gambar besarnya tadi itu. Jadi kebijakan publik yang terukur dan terarah. Jadi kita dalam tanda kutip mengorbankan lingkungan secara terukur dan terarah. Tidak boleh babi buta, dan ini bedanya agak kilap sama kalap jadinya. Semula kilap, akhirnya kalap gitu kan. Nah, itu yang kita harus cegah tuh. Kira-kira begitu. Karena enak untuk direngut-rengut gitu, apalagi potensial money-nya kelihatan. Indonesia kita banyak supply, demand juga besar, terciptalah pasar di situ. Kayak mereka bilang jual permen 1 perak untuk 1 juta orang bisa dapat 1 juta gitu kan. Dari omsetnya kan, dari volumenya. Belum kapitalisasinya. Nah, kalau begitu Pak Fabian, yang ini kalau misalnya keseharian Anda nih ya, kita balik-balik ke keseharian Anda. Anda itu sebenarnya titik pencapaiannya menurut aku kalau mau disantai-santain, dilibur-liburin kayaknya udah enak banget gitu ya. Kan? Nah, ada mimpi lain nggak, Pak Fabian? Habis dokter, profesor harusnya. Atau jadi menteri. Justru pengalaman hidup saya, kalau saya kejar-kejar nggak dapet. Oh begitu? Oh ya. Saya nggak kejar-kejar, datang sendiri yang lebih bagus pada yang saya kejar. Oh, luar biasa. Itu hanya ada sama orang beruntung. Itu pentingnya butuh waktu. Triknya bagaimana tuh? Supaya nggak usah dikejar, yang datang lebih baik. Kita mau tahu tuh, nggak usah dikejar, yang datang lebih baik. Itu benar loh. Tapi pasti there's something that you do that make it happen kan? Dan you trust that. Apakah disiplin atau fokus? Kalau kita lihat kan Bapak di law fokus nih, terus gitu. Kayaknya enggak, udahlah, udah di sini aja deh ya. Gitu. Kata kuncinya paling kunci ya, satu, bersyukur. Oh begitu ya, itu. Nggak marah, nggak komplain, nggak. Ada juga, tetapi nggak menuntut as a lawyer. Oh, this is my right. No, you cannot do that. No. Kan saya bilang tadi itu, we don't have to win all the battles. Gitu. Ada saatnya kita ngalah untuk menang big picture-nya, long run-nya. Jadi ada yang saat kita harus ngotot, ada yang udah nggak apa-apa lah, kita ikhlasin. Yang penting saya punya salah satu moto hidup itu ya, hidup ini kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. 3 itu. Nomor 1 bersyukur Pak tadi. Terus yang lainnya Pak? Pertama jalani, kita jalani dengan disiplin, of course harus disiplin. Sekolah, pendidikan semua. Jadi meningkatkan ilmu berisi lah ya. Menjalani tapi berisi gitu. Meningkatkan ilmu, belajar terus open-minded, networking tadi. Dinamis gitu ya. Dan ya, jalani, nikmati, sambil kita nikmati, berkembang, kita enjoy, dan disyukuri semua, karena grateful mind is a great mind. Ini banyak sekali quotes yang sangat dalam gitu. Grateful minds are great minds. Great minds. Ya benar. Nah kalau ini ya kehidupan lainnya seorang Pak Fabian itu seneng jalan kaki ya, walking every day, olahraga. Dan mungkin kalau lihat benar-benar saat ini Pak Fabian itu ya kelihatan lebih muda dari usianya gitu kan. Anda mungkin punya trik-trik untuk We Channel Group nih, bisa tahu nih saya tuh menjalani hidup seperti apa selain positive minded tapi vitamin tiap hari atau lifestyle. Itu jalan harus sampai terpaksa, Jakarta macet jadi lebih cepat jalan. Atau memang tinggal di tempat yang bisa jalannya enak gitu. Semua pertama-tama ke masalah kesadaran. Itu harus dari diri kita sendiri. Karena kan salah satu realita kehidupan tuh gini. Saat muda kita korbankan kesehatan untuk uang. Setelah tua kita pakai semua uang untuk kesehatan. Itu kan tragedi kehidupan. Tragedi dan ironi kehidupan. Jadi karena saya melihat gambar besar itu, saya ambil hikmahnya, mumpung masih sehat, tetap sehat.
Oke. Ya, Karena umur tuh ada 3 kalau namanya umur tuh. ya, betul. Kronologis, biologis, dan psikologis. Ya. betul. Kalau yang pertama ini absolut, karena tanggal lahir kan. Ya, Dua ini relatif. Biologis kalau kita rajin olahraga, secara fisik Iya. relatif muda. Psikologis kalau kita happy, Iya. bersyukur, ya, sehat. Iya. Jadi ya masih muda, masih sehat, muda sih ya. Saya akan selalu bilang saya selalu muda. Iya. Yang lain lebih muda aja gitu. Kan sekarang kan patokan kronologis, Awet biologis, muda, psikologis ya. Awet muda. Awet muda, makanya ada yang awet muda, ada juga orang yang awet tua. Awet tua. Ya. Dari kecil udah dewasa ya. Iya. Jadi Pak Fabian dulu awet tua, sekarang awet muda. Awet muda, iya. Saya waktu semula kecil tuh cenderung serius apa. kerja bener-bener kerja Iya. mati-matiannya. Ketemu teman-teman, Iya. belajar dari teman-teman, ambil positifnya, kebuka gitu pikiran. Oke. Jadi yang sekarang kita perlu itu bukan orang yang pikirannya penuh. Karena udah di Yes. Google semua kan. I got it. Pikiran yang I got it. terbuka. Iya. Tidak, maksudnya nggak terlalu Hafalan. kalau iya kelihatannya kencang banget kan tidak Nggak usah, gitu. Jadi gitu. benar-benar itu. Yang open ya. Open minded. Yang open. Jadi Nah. bisa diisi terus. Isi terus. ngalir terus, Yes, Ngalir ya. benar. terus, mau dengar, mau belajar. Terhadap yang muda juga kita belajar. Iya, betul. Luar biasa ya kalau partnersnya seperti ini ya. Iya, dan mungkin jangan-jangan partnersnya nggak mau ke lain hati karena dapat ilmu kehidupannya makin hari makin tambah nih dari Bang Fabian. Amin. Oke, We Channel, saya sudah banyak berbicara dengan Dr. Fabian Budi Taskoal. We share, we discuss, and we channel. Dan kita akan kembali lagi dengan topik yang lainnya.